Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di FM Channel di segmen Sowan Silaturahim Ngobrol Tambah Wawasan. Di video kali ini sebenarnya saya kemarin melakukan pengambilan video dengan dua kamera, tapi karena ada suatu kendala teknis akhirnya satu kameranya tidak berfungsi dan hanya berfungsi satu kamera, sehingga mungkin nanti bila di tampilan tidak terlalu maksimal atau kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Untuk di edisi Sowan kali ini kita menampilkan apa adanya. Di Sowan edisi perdana ini kita akan ngobrol pada salah satu teman saya ya, yang pernah mengalami atau terinfeksi virus corona ya. Dan itu uniknya hampir satu keluarga itu melakukan isolasi karena dinyatakan itu satu keluarga positif, sehingga harus isolasi mandiri. Nah, bagaimana ceritanya nanti ikuti di video ini. Terima kasih. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan teman saya yang tadi saya sampaikan, itu beliau Pak Tamis ya, Bapak Muhammad Tamis, dan ibunya Ibu Salis. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di prolog tadi ya, kita mau ngobrol-ngobrol ini Pak. Oh iya. Ngobrol yang kaitannya pengalaman Bapak dan Ibu yang itu nun sewunya ini pernah terkena COVID ya Pak, Bu. Nah, ini yang uniknya ya, uniknya kenapa kita pengen ngobrol dengan beliau. Ini yang saya tahu ya, ini saya tahu katanya hampir satu keluarga terkena. Nah, mungkin nanti bagaimana benar kepastiannya, apakah satu keluarga kena semua atau hanya sebagian atau bagaimana, nanti kita ngobrol langsung dengan Pak Tamis dan Ibu. Nah, mungkin dari Pak Tamis ya sama Ibu juga, kita langsung aja ini, bisa diceritakan ya gimana sih pengalamannya dari awal sampai kemudian akhirnya sekarang alhamdulillah bisa sembuh ya. Dari awal terkena gejala sampai dinyatakan positif itu seperti apa, mungkin dari Bapak bisa ceritakan dulu ya. Ya, terima kasih ini sudah bisa gabung dengan channelnya dari Pak Haji Yani. Jadi memang saat ini kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Jadi kita memang semuanya dalam keadaan keprihatinan karena memang pandemi ini ternyata mengejala di seluruh dunia begitu ya. Hampir rata ya Pak ya. Saya katakan rata, semuanya terkena kan ya. Hampir semua terkena. Semua terkena, dan sebetulnya kita semuanya tidak menginginkan hal semacam ini ya, tidak menginginkan semacam ini, tidak ada yang menginginkan, tapi memang itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, mungkin sebelum kami nanti melanjutkan ya, kami sedikit mengenalkan keluarga kecil kami, beberapa keluarga besar Bu. Ya, ya. Jadi kami dan istri ini di sini, kemudian ada 4 anak kami, ya, 4 kami, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, kaitannya dengan ini kita lanjutkan bahwa pada beberapa hari kemarin, sekitar 1 bulan ya Bu ya, sekitar 1 bulan kemarin, itu berawal dari saya pribadi ya, dari saya. Tapi sebelum saya itu periksa di Puskesmas dan dinyatakan positif, memang sebelumnya saya itu tidak tahu kalau itu saya menderita COVID. Oh gitu ya. Iya, karena memang 1 minggu sebelum saya dinyatakan positif itu memang saya dalam keadaan tidak fit, ya, karena sudah
apa ya ada sedikit gangguan kesehatan, Iya. gangguan kesehatan. Tapi itu belum ada apa ya, ada katanya termasuk indikasi ya, Iya. indikasi bahwa itu adalah salah apa ciri-ciri dari COVID itu. Belum, karena waktu itu baik indera penciuman saya masih normal, kemudian perasa juga normal semuanya begitu. Jadi tidak ada indikasi COVID, cuman ketika itu memang saya itu agak panas dan dingin. Tapi itu kata dokter itu yang saya periksa ke sana itu bukan COVID ya gitu loh. Tapi itu karena memang saya salah apa ya, salah apa namanya pola makan ketika itu ya, pola makan sehingga berpengaruh pada kesehatan. Nah, 1 minggu saya periksa ke dokter, kemudian alhamdulillah sudah sembuh. Sembuh. Iya. Ya menurut saya sudah sembuh karena belum sempat periksa lagi, tapi saya sudah sembuh dari penyakit yang awal itu. Tapi pada hari ke-6 saya itu mencoba untuk jalan-jalan, tapi malah di tetangga saya coba petik itu daun jeruk ya. Daun jeruk itu kan baunya lumayan menyengat ya, lumayan tajam ya gitu ya. Lah, saya dengan anak saya yang perempuan, loh ini kok bapak ndak bau nak ya gitu loh. Bapak ndak bau ya gitu loh. Iya, terus jadi penasaran, pulang kemudian ambil itu apa minyak kayu putih juga ndak bau juga. Itu mulai panik ya. Iya, ya sedikit bertanya-tanya gitu kan, sedikit bertanya-tanya. Kemudian ambil sabun juga ndak bau juga begitu ya Pak ya. Iya, jadi mulai bertanya-tanya, apalagi kalau kita sering mendengar di media itu memang itu kalau tidak salah menjadi ciri-ciri salah satu yang menjadi ciri utama ketika kena COVID-19 itu. Jadi, nah kemudian akhirnya saya putuskan sorenya itu saya periksa ke dokter lagi, Lah, memang oleh dokter itu dengan ciri-ciri semacam itu. Sementara analisa kita itu dari dokter itu ya gejala. bahasa itunya apa ya itu ya, gejala suspek COVID, apa ya, apa namanya saya lupa itu. ada istilahnya sendiri tapi saya lupa. Nah kemudian oleh dokter itu saya disarankan untuk laporan ke Bu Bidan. Laporan ke Bu Bidan karena memang di setiap desa itu ada Satgas COVID-19 dan di antara anggotanya itu memang ada Bu Bidannya. Nah, saya disuruh laporan ke Bu Bidan. Nah, tapi kami juga dikasih obat, memang sudah dikasih obat dari dokter itu. Nah, kemudian oleh Bu Bidan saya disarankan untuk ke puskesmas saya gitu loh. Disarankan ke puskesmas ya karena saya juga ingin sehat dan jangan sampai keluarga saya juga lebih banyak yang terkena. Ya saya ikuti saja. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Saya sudah berdoa mudah-mudahan sih sehat lah, tidak negatif, tidak positif tidak positif negatif ya. Ya, inginnya negatif itu loh, paling hanya mungkin sesaat barangkali. Nah, tibalah saya di puskesmas waktu itu hari Senin ya Ibu ya. Hari Senin itu sekitar dari awal pemeriksaan, awal antri nomor, kemudian sampai pemeriksaan, sampai dapat obatnya itu sekitar 3 jam. Jadi di sana kami diperiksa swab antigen. Itu sendiri atau kemudian? Sendiri. Saya sendiri ke sananya. Saya ke sananya, kemudian di sana masuk pendaftaran. Setelah itu kemudian saya dibawa ke
ruang swab antigen, Iya. kemudian oleh perawat dan dokternya ya saya diperiksa. Diperiksa itu loh mas, itu loh apa yang pakai Dimasukin ke hidung itu kan? Iya, dimasukkan ke hidung itu ya. Saya malah belum tahu alatnya seperti Iya. apa. Ya kayak itulah ya mas, Iya. kayak cotton bud, Oh. kayak cotton bud yang itu tapi agak panjang, Ah. agak panjang mungkin sampai 15 cm mungkin. Nah, setelah itu dimasuki itu kemudian diperiksa, mungkin itu dimasukkan laboratorium, kemudian saya suruh nunggu agak lama sih sampai semuanya 2 jaman lah. Saya 2 jam. menunggu karena di sana juga pasiennya agak lumayan banyak. Iya. Itu agak lumayan banyak. Jadi Terus setelah di swab itu ya Pak ya? Iya. Hasilnya itu muncul selama berapa lama itu Pak? Positifnya Iya. waktu di sana apa di rumah? Di sana di puskesmas itu. Ya sekitar itu mas, sekitar hampir 2 jam. 2 jam. Iya hampir 2 jam dari mulai diperiksa hidung, kemudian disuruh nunggu di luar. Sekitar 2 jam saya menunggu di sana. Ya. Kemudian setelah itu dipanggil, kemudian dinyatakan positif kayak gitu. Nah setelah itu kemudian ya oleh dokternya dikasih obat kayak gitu. Oh, iya. Terus Terus itu kan ini yang saya dengar dari teman-teman ya Mas. Saya kan kebetulan ini saya dengan Pak Tamis ini kan kita juga satu rekan kerja di MTS Grogol ya. Iya. Nah itu yang info yang saya tahu kan itu katanya satu keluarga itu kan. Apa benar itu maksudnya satu keluarga itu apa dengan bapak ibu kemudian dengan 4 anak terkena semua atau gimana itu Pak? Iya, jadi setelah saya dinyatakan positif, itu kan saya kemudian isolasi lah ya. Saya laporan ke Bu Bidan. Jadi Bu ini hasilnya seperti ini. Kemudiannya sudah diisolasi ya gitu. Saya isolasi sendiri di rumah. Tapi memang ketika isolasi walaupun saya sendiri itu sudah istilahnya ya menyendiri lah ya, kamar sendiri, kemudian peralatan makan juga sendiri khusus saya gitu kan. Kemudian segalanya sebisa mungkin dijauhkan dari anak-anak dan istri saya. Nah kemudian apa ya namanya, tapi itu ibu ya kemarin ya mungkin karena sebelumnya itu kan selalu kontak karena bapak sebelum dinyatakan positif kan kena sakit juga lagi nggak enak badan, jadi kan sering melakukan kontak mungkin kasih obat ngasih apa seperti itu, jadi mungkin karena akhirnya sering, ibu kena juga tapi ibu juga itu juga swab juga ya Bu ya atau gimana Bu? Waktu itu karena yang swab kan bapak saja. Setelah beberapa hari itu anak pertama saya nggak bisa mencium terus saya juga bareng sama anak yang pertama saya. Tetapi karena kondisinya masih isolasi, ya udah coba beberapa hari. Jadi saya coba untuk beberapa hari, tapi ternyata kan malah berlanjut sama anak yang kedua. Karena mungkin HP, terutama HP kadang anak itu kan susah susah untuk mengendalikan HP pinjem-pinjeman dan seterusnya. Akhirnya bersentuhan ya, kontak fisik juga terus akhirnya ke puskesmas. Itu isolasinya di rumah berapa hari ya Bu? Isolasi kalau sebenarnya Bapak hari Senin sekitar tanggal berapa Pak? Tanggal 8. Iya, tanggal 8 itu adalah hari yang ke-9 kalau tidak salah. Setelah dari mulai awal saya dinyatakan positif. Sebenarnya hari itu yang ke-9 itu saya sudah membau dan sudah ya menurut saya sudah sembuh ya gitu. Menurut saya sudah sembuh ya gitu loh. Menurut saya sudah sembuh, tapi kemudian terutama istri saya itu
tiba-tiba tidak bau. Oh. Gitu loh, tidak bau. Berarti ketika ibu sudah merasa nggak bisa ngambil, langsung ibunya sudah yakin ibunya terkena gitu ya? Bukan yakin, sebenarnya tidak yakin, tapi kan agak khawatir ya, karena kita agak khawatir kena, maka kita sekeluarga akhirnya ke puskesmas kalian gitu, terus langsung ke dokternya. Dan di swab juga, Bu? Waktu ke sana kebetulan hari Kamis, jadi pas tidak jadwalnya swab. Jadi jadwal swab itu seminggu berapa kali gitu, hari Jumatnya sebenarnya ada swab, tapi menurut dokter kan ini sudah kemungkinan besarnya itu udah COVID ya gitu. Berarti dari dokter ibaratnya langsung mengambil ya kesimpulan sementara karena sudah jelas karena ada saya yang besar gitu lah, Bu ya. Nah, intinya jadi kan akhirnya hampir satu keluarga terkena ya, bisa dikatakan betul. Ini mungkin dari Bapak sendiri pengalamannya yang dirasakan selama terkena itu gimana ya? Rasanya itu apa, Pak? Terutama yang Bapak yang dari awal sudah terkena itu perasaan apa ya? Secara fisik maupun secara psikologis ketika menjalani masa isolasi itu seperti apa, Pak? Ya, secara fisik saya itu memang tidak begitu merasakan bahwa itu kena COVID gitu. Biasanya kan yang saya dengar itu kalau kena COVID itu kepala pusing, kemudian makan juga rasanya hilang kayak gitu kan, bau sesak nafas, kemudian tulang-tulang itu juga kayak kaku-kaku atau gimana itu kan, itu tidak saya rasakan tidak saya. Tapi dirasakannya sebelum. Enggak, saya rasakan memang sebelum itu. Sebelum dinyatakan positif saya agak merasakan merasakan. Terutama pusingnya itu. Pusing itu yang paling. Berarti justru sebelum dinyatakan positif sudah merasakan gejala itu ya? Iya, gejala. Terutama pusingnya yang paling dominan itu pusing. Pusing tapi masih bisa membau. Iya, pusingnya membau dan bisa merasa gitu loh. Iya. Dan bisa merasa. Itu secara fisik lah. Terus kemudian secara psikologis, secara mental lah ya. Terutama mungkin dengan lingkungan itu. Ada rasa minder gak atau apa ini? Ya, secara psikis yang jelas saya itu tadi kembali saya sampaikan bahwa itu memang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita juga bila kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita mencoba untuk sabar dan tenang itu. Harapannya semoga cepat sembuh lah kayak gitulah, harapannya sembuh. Dan kemudian memang kayak kami dan saya dan istri memang menjaga supaya saya sekeluarga tidak istilahnya tidak bertetangga lah, bertetangga untuk beberapa waktu ya, untuk beberapa hari itu ya, alhamdulillah bisa melewati masa-masa sulit itu. Iya, bisa melewati masa-masa sulit itu sembari menjaga ya kita tetap terus berdoa. Iya. Terus ini Pak, kita kan sampai sekarang dengan kondisi yang bisa dikatakan sudah semakin merebak ini ya, di sebagian masyarakat pun masih ada yang berpandangan COVID itu kayak nggak ada, COVID itu kayak settingannya elit global itu yang sering muncul di sosmed seperti itu. Nah, ini dari Bapak dan Ibu sendiri ya, mungkin Bapak dulu. Sebelum terkena dengan sesudah terkena itu cara pandang Bapak terhadap COVID itu sendiri gimana? Sebelum terkena seperti apa, kemudian sampai akhirnya mengalami sendiri itu seperti apa Pak? Cara pandang dari Bapak sama COVID itu sendiri, apakah sama seperti dikatakan orang-orang itu settingannya elit global atau gimana? Wah, itu memang terlalu global ya, memang terlalu global. Kalau kita berpandangan semacam itu ya memang ya kita percaya bahwa namanya penyakit semacam itu kayak flu itu pasti ada ya, ya flu ada, batuk juga dari dulu juga sudah ada itu loh. Iya, dari dulu juga sudah ada. Nah, kita memang kaitannya dengan COVID-19 ini ya kita
kita percaya. Kita percaya. Kepercayaannya itu karena ini sudah begitu mengglobal ya gitu loh. Kita jadi percaya gitu loh, kita jadi percaya. Dan lebih percayanya lagi ya ketika kita kena gitu. Berarti sebelumnya memang sudah percaya, kemudian yang percaya pun udah kena malah tambah percaya Pak ya. Ya alhamdulillah ya, kami juga ikhtiar kita sudah mengikuti pemerintah. Artinya kita disarankan untuk vaksin ya, kita sudah vaksin ya, sudah 2 kali, tapi ya artinya kita tidak tahu karena itu memang dari Allah SWT. Kita sudah ikhtiar karena kita saya ada ya, kita ikhtiar untuk vaksinasi, mudah-mudahan tidak kena, tapi ya itu kena juga akhirnya vaksin gitu aja yang masih bisa kena ya Pak. Iya, Nah, ini masih banyak yang kemudian nggak mau vaksin, yang bilang vaksin itu diselipin chip untuk mengendalikan dan lain sebagainya. Jadi kan yang menjadi poin pentingnya ya kita harus menjaga ya Pak ya, bukan vaksin itu kemudian menjadi ketika sudah divaksin ya udah aman bebas ya, tapi kan tetap masih ada resiko. Jadi vaksin itu sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir ya Pak ya. Nah Ibu sendiri gimana Bu? Apakah sama dengan Bapak atau mungkin sebelum terkena mungkin terpengaruh dengan yang di sosmed atau mungkin gimana Bu? Ya sebenarnya kalau sebelum kena bisa dikatakan ya antara percaya dan tidak ya. Tapi kalau melihat dari berita-berita ya nyata. Dan kebetulan teman-teman juga ada kebetulan ada yang sudah kena ya, jadi ya kita sebenarnya sudah berusaha untuk menjaga karena teman sudah ada yang pernah kena, kita juga sudah berusaha, tapi kenyataannya ternyata kita juga tidak tahu datangnya dari mana, ternyata bisa mengenai juga. Jadi kenapa saya menjadikan pengalaman dari Pak Tamis dan ini sebagai konten di sini ya, tujuannya biar kita bisa mengedukasi dari masyarakat. Betul, ini Mas, loh betul, ya. Ada teman dekat saya yang bisa dikatakan hampir tiap hari kita ketemu pun bisa kena, yang sudah vaksin nggak kena. Nah ya istilahnya mungkin dengan ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada masyarakat ya Pak. Nah mungkin dan satu lagi jadi kita kadang tidak tahu persis, kita tidak tahu persis itu dari mana gitu loh ya, dari mana ya gitu loh, dari mana kena itu ya gitu loh. Ya, kita sudah mencoba untuk mengikuti protokol kesehatan, ya, tapi tiba-tiba ya kena juga. Nah itu kadang kita tidak tahu tuh dari mana. Yang hati-hati saja masih bisa terpeleset, masih bisa terkena, apalagi yang ya kayak gitulah nggak mau mengikuti protokol, bahkan sampai ada yang melawan dari petugas kesehatan dan sebagainya, bikin hoax dan macam-macam. Sangat beresiko besar sekali seperti itu untuk jatuh. Jadi ya ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Ini loh sudah ada yang punya pengalaman seperti itu. Jadi kita yang belum terkena ya mudah-mudahan jangan sampai terkena, ya kita lebih hati-hati itulah. Ini sebagai closing ini ya Pak ya. Mungkin ada pesan apa untuk masyarakat Pak? Masyarakat yang lebih luas ya, insya Allah ini kita bisa menyampaikan informasi ini tidak hanya di sini saja, tapi bisa lebih luas. Mungkin pesan untuk masyarakat secara umum Pak. Atau ibunya mungkin. Ya, terima kasih. Jadi memang kita sekali lagi kita tidak tahu akan kondisi kita begitu ya, kondisi kesehatan kita, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sudah mendunia ya kita harus tetap waspada gitu ya, waspada jangan sampai kita juga kena gitu kan. Kalau yang sudah kena ya juga harus waspada, apalagi yang belum kena ya mudah-mudahan jangan sampai kena, tapi tetap harus waspada sebagaimana anjuran dari pemerintah ya, kita harus ikuti menjaga protokol kesehatan ya. Ketika kita keluar rumah, di dalam rumah atau apalagi keluar rumah ya pakailah
yang paling efektif pakai masker gitu. Kemudian ya bawa hand sanitizer atau apa namanya yang kalau di tempat kita ke sana misalnya di suatu tempat ada itu ya cuci tangan, kemudian pakai sabun. Kemudian juga misalnya kita baru bepergian jauh misalnya kalau memang perlu kalau pulang kemudian itu ya mencoba untuk membersihkan diri segera lah kayak gitu ya, membersihkan diri segera kayak gitu. Nah kemudian tetap apa namanya ya jaga jarak lah kayak gitu loh, jaga jarak ya kita memang harus seperti itu. Coba mungkin dari Ibu ditambahkan. Mungkin kaitannya dengan kalau ibu-ibu biasanya perasaan ya Mas ya. Enggak perasaan. Jadi kalau pas terkena itu suruh isoman, memang itu secara psikis itu ada tekanan tersendiri. Dan kebanyakan teman-teman kita mungkin seandainya ada yang merasa tidak bau dan seterusnya itu khawatir suruh isoman karena memang mungkin ada tekanan tersendiri di situ. Nah untuk memang disitulah kadang ada istilah kepedulian. Kepedulian ya memang COVID itu bisa menular gitu ya, tapi karena ya kita sebagai insan ya untuk saling membantu, saling menolong, kita merasa bersaudara ya namanya ibu-ibu. Kadang ada orang membantu saja rasanya terenyuh banget. Sangat berterima kasih sekali. Jadi ada kayak kemarin Mas Hajian itu rasanya kok ya jadi terenyuh ya, terima kasih. Jadi kemarin saya itu juga pengalaman saya di titip dari teman-teman untuk kasih bahan makanan itu ya. Jadi intinya gini ya, justru kalau kemudian ada salah satu keluarga atau mungkin rekan kita yang terkena, jangan kemudian dijauhi ya. Secara normalnya, secara fisik oke lah kita kerja-kerja, tapi secara kedekatan emosional jangan menjauh ya. Justru bagaimana kita topang bersama-sama, kita kasih semangat, kita dorong supaya bisa segera sembuh ya. Jangan kemudian dijauhi lah, itu malah lewat WA ditanya saja rasanya sudah seneng banget. Jadi kesimpulannya COVID itu bikin baper itu. Iya betul. Iya oke. Ya alhamdulillah kita bisa ngobrol meskipun nggak panjang, tapi setidaknya saya sendiri tuh jadi tahu lebih banyak, bukan hanya sekedar dari cerita teman-teman yang lain. Seperti apa sih Pak Kamis dan keluarga, katanya satu keluarga terkena masa gitu banget sih kan. Tapi nyatanya emang hampir satu keluarga kena ya, tapi nggak separah yang digambarkan gitu namanya. Ya alhamdulillah akhirnya bisa sembuh juga ya Pak. Ini salah satu contoh juga bahwa COVID itu bisa sembuh. Jangan kemudian di-justice. Kalau COVID itu mesti nun sewunya berakhir pada kematian, nggak selalu ya. Tetap kematian itu di tangannya Allah, tapi kita sebagai manusia ada upaya untuk bisa sembuh lah ya. Oke, terima kasih Pak. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Setidaknya ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Ya sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di Sowan edisi berikutnya. Kita sowan kemana? Tunggu nanti di channel FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.